Halo, Assalamualaikum adik-adik Gen Lovers. Ketemu lagi kita di pembahasan literasi bahasa Indonesia untuk materi simulasi pertama ya, yang tryout. Nah, kita kemarin sudah ngebahas PU, PBM, dan PPU. Sekarang saatnya kita kembali ke literasi. Ya, kita lanjutkan saja pembahasannya. Nah, yang pertama, ide pokok ya. Seperti biasa ada tes, nanya ide pokok, nanya makna. Nah, itu biasanya seputar itu yang namanya literasi ya. Kita lihat dulu ide pokok, guys. Ide pokok paragraf tersebut. Nah, biasanya ide pokok tuh kelihatan di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, di kalimat pertama ini kita menemukan kalimat peran perempuan dan laki-laki dalam wujud pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan bangsa perlu perhatian khusus. Berarti ngomongin apa? Peran perempuan dan laki-laki. Baru di samping itu di kalimat terakhirnya nih, diharapkan juga peningkatan peran laki-laki dalam keluarga dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Ya udah di sini udah pasti temanya nggak jauh-jauh dari peran perempuan dan laki-laki. Jawabannya yang B nih, peningkatan peran perempuan dan laki-laki. Lalu untuk selanjutnya, makna. Ini sebenarnya literasi sama PPU nggak jauh beda ya. Cuma bedanya literasi lebih banyak teksnya. Oke, kita balik lagi ke makna kreatif ya. Kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu artinya dari kata kreasi. Kreasi itu kan berkreasi, berarti menciptakan. Nah, makanya yang namanya kreatif itu artinya memiliki daya cipta. Gitu. Bisa ya? Oke. Berikutnya, nomor 88. Kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor berapa? Wah, ini mah soal bonus nih. Kalimat utama seperti kita tahu di dalam bahasa Indonesia kalau tinggal di awal, di akhir. Atau awal dan akhir. Maka kita tandai itu kalimat satu sama kalimat limanya. Mungkin nggak sih kalau kalimat utama itu tanda tanya? Mungkin. Kalau dia mewakili seluruh teks. Kalau enggak ya belum tentu. Kita baca aja di sini kalimat satu sama limanya nih. Kita perlu membangun kembali pondasi pola berpikir kita sebagai pengemban tugas berat penerus cerita bangsa yang beradab sesuai dengan perilaku kita sebagai orang Timur. Kalimat terakhirnya, kalau tidak tepat dilakukan pembinaan, apa yang akan terjadi pada generasi di masa mendatang. Jadi kita ngomongin apa yang terjadi atau perlunya kembali membangun pondasi pola pikir. Nah, di kalimat 2 kita ngomongin masih potensi terhadap bangsa. Kalimat 3 potensi yang belum digali. Berarti kita nggak jauh-jauh ngomongin masalah apa? Pondasi pola pikir. Makanya di sini kita pilih yang A gitu. Karena pondasi pola pikir sebagai menggali potensi yang terdapat pada bangsa kita gitu. Oke. Nah, ini ada soal tentang nih kalau nggak salah temanya tentang karya tulis ya. Di sini kalimat utama, banyak faktor penyebab kemacetan di kota-kota besar sehingga menjadi pekerjaan utama yang harus segera ditangani. Nah, itu kata kuncinya adalah faktor penyebab kemacetan. Itu kita tandai. Nah, di sini ada kalimat penjelas nih. Ada 1, 2, 3 sampai 5. Nah, di sini kan yang kita sudah tandai itu yaitu faktor penyebab kemacetan. Ya udah, berarti penjelasnya nggak jauh-jauh dari penyebab. Satu penyebab bukan nih. Pemerintah menyediakan, itu bukan penyebab, itu solusi. Jalan rusak yang berlubang, nah, ini akibat penyebab. Oh, bisa ya. Kemacetan menimbulkan masyarakat pengguna jalan jadi stres, ini akibat. Sopir truk tidak disiplin, ini sebab. Antrean kendaraan terjadi nih akibat. Ya udah, berarti kita dapat nih sebabnya cuma 2, yaitu jalan rusak sama sopir yang tidak disiplin. 2 dan 4. Maka jawabannya yang 4-nya adik-adik gitu. Oke. Kalimat fakta. Nah, buat kalian yang belum tahu fakta atau opini apa, coba saya
terangkan lagi ya. Nah, fakta itu yang pertama harus pasti. Dan yang kedua itu dia sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Misalnya, saya telah datang, itu fakta. Harga mobil itu 20 juta, itu fakta. Kalau opini itu biasanya dia tidak pasti. Tidak pasti. Dan ciri khas yang kedua itu dia adalah belum terjadi. Tidak pasti dan belum terjadi. Gitu. Harga mobil itu sekitar 20 juta. Nah, itu kan masih sekitar. Bisa 20 juta, bisa nyaris 30, masih opini. Saya ingin kuliah di UI. Nah, ingin, belum kuliah. Itu namanya opini. Dia belum terjadi. Nah, kita cari yang pasti-pasti di sini, namanya fakta. Sebuah riset, nah ini pasti fakta nih. Sebuah riset dilakukan untuk meneliti. Ini dijamin fakta. Kenapa riset? Riset itu fakta, gitu ya. Kalau yang dua hasilnya menunjukkan bahwa satu hari menginap di rumah sakit menimbulkan risiko terkena infeksi kebal obat tersebut sebesar 1%. Ini juga fakta. Nah, karena ada data, ada angka. Pasti riset. Kalimat tiga, penggunaan obat membuat serangga itu terbiasa. Ini opini, terbiasa. Ya, opini. Nah, kalimat empatnya juga sama. Nah, obat jadi tidak efektif untuk melawan. Ini opini. Pasien yang dirawat rumah sakit rawan terkena. Nah, rawan itu opini. Makanya jawabannya 1 dan 2 yang fakta. Ada angka dan juga di sini pasti sifatnya. Nah, gitu. Jadi kita pilih A saja. Ayam sorry. Simpulannya ya tadi di situ. Dibilangnya apa? Ngomongin dari awal, riset nunjukin orang yang menggunakan apa yang namanya pakai obat lah ya, dihidup di rumah sakit, nah, lalu pakai obat. Nah, obat tadi itu bikin jadi kebal si penyakit tadi itu terhadap obat. Jadi makin sering kita ke rumah sakit dikasih obat, otomatis kita semakin kebal terhadap obat tersebut. Nah, kayak gitu. Makanya kalau kita pilih di sini jawabannya yang A, infeksi bakteri gram. Ada bakteri gram di situ? Nggak ada, nggak mungkin. Semakin lama orang dirawat semakin rentan terkena infeksi bakteri yang kebal obat. Nah, ini bisa. Yang B kita tandai dulu. Yang C, penggunaan obat antibiotik tidak rasional membuat serangga. Ada kata serangga nggak sih? Ada ya di awal. Oke, bisa juga. Tapi ini gagasan kayaknya. Nah, lebih ke B nih. Semakin lama orang dirawat di rumah sakit, semakin rentan terkena infeksi bakteri. Kenapa? Dibawa sama serangga tadi soalnya. Di atasnya gitu ya. Makanya jawabannya B saja. Yang lain ngomongin hal yang beda ya. Kalau ngomongin serangga. Kalau kita temanya bukan serangga. Masalah antibiotik yang bermutasi tadi. Nah, gitu. Oke, lanjut. Di sini kalau nggak salah tajuk atau apa ya. Kita baca dulu. Jalan bagi pengendalian rokok di Indonesia masih panjang, namun paling tidak pemerintah sudah melarang orang merokok di tempat kerja dan tempat-tempat umum. Sebagai wujud kepedulian, berbagai kantor di Jakarta telah melarang merokok di lingkungan kantor atau menyediakan ruang untuk merokok di tempat-tempat umum, dan di bus-bus pun ditempel poster bahaya merokok. Ini merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam menciptakan kebijakan ruang kerja yang sehat dan nyaman. Bagaimana wujud kemudian berbagai kantor di Jakarta ada pelarangan merokok? Ya tadi dia melarang merokok di dalam kantor, tempat umum, dan menyediakan ruang khusus perokok. Ada kan di atas kan di situ diomongin. Jawabannya yang A. Tujuan penulis ya tadi nunjukin kalau pemerintah sedang berusaha mencegah perkembangan merokok. Jadi pemerintah itu lagi bikin gimana supaya perokok itu tidak merokok di sembarang tempat. Makanya jawabannya lebih ke B, melaporkan berbagai cara pencegahan merokok. Tadi kan ada larangan di tempat-tempat umum, dibikin ruang khusus buat para perokok. Nah, seperti itu. Oke. Ini panjang sekali ya. Keteladanan tokoh Idris. Nah, di sini kalau kita bikin
Keteladanan itu adalah sifat, nah, atau sikap yang bisa kita contoh. Nah, bisa dicontoh. Nah, seperti itu adik-adik. Kita lihat dulu di sini. Kalau dari pilihan A, B, C, D-nya, yang sifat itu kayaknya A bisa kita pilih sama D. Nah, A sama D itu sifat. Yang lain tuh bukan sifat, tapi prestasinya ya. Kayak jadi penyiar, bakat, dapat penghargaan di berbagai bidang tuh namanya prestasi. Gesekan biolanya mengandung irama tuh prestasi semua. Udah keistimewaan masuknya. Bukan lagi sifat atau sikap. Oke, kita lihat yang B, yang A sama tadi D ya. Oke, cari nggak ngomongin menggunakan kesempatan belajar sebagai dengan baik. Ada kata gigi nggak di sini? Kalau ada kata gigi berarti itu bisa kita pilih tadi. Oke, kita baca dulu ya. Penulis ASD, dia terus gigih. Nah, nih, benar di sini. Berarti kita dapat nanti dia terus gigih belajar menggesek biola atau ya. Jadi jawabannya kegigihannya. Nah, itu yang benar ya. Sip. Jawabannya D. Oke, bisa ya. Opini penulis dalam tajuk rencana nomor 95. Opini itu gimana? Ya, opini tajuk rencana biasanya itu adalah saran atau kritik dari penulis. Nah, itu yang namanya opini penulis dalam sebuah tajuk rencana. Nah, kita cari di sini, penggunaan jasa penerbangan tentu berharap semua maskapai mencapai standar keselamatan excellent. Berbeda dengan bus kota yang boleh mogok di tengah jalan, bagi transportasi udara, kerusakan mesin dan kekacauan sistem pasca lepasan adalah dosa besar. Maskapai penerbangan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Nah, ini nih kata kuncinya. Ini opininya nih. Ini pesan dia, saran dia, dan sekaligus kritik. Pokoknya nggak boleh terjebak perang tarif. Lalu ada yang kritik lagi, yaitu apa? Dia harus apa? Memastikan keselamatannya. Tuh, keselamatan penerbangannya. Udah cari maskapai penerbangan tidak boleh terjebak perang tarif. Ada nggak tuh? Ada. Jawabannya yang A. Udah dapet. I am sorry, ku tak love you lagi. Oke, berikutnya nomor 96. Keberpihakan penulis. Nah, dari opini kelihatan di sini bilangnya maskapai harus memiliki standar keselamatan dan tidak boleh terjebak dalam perang tarif. Nah, itu kan. Berarti dia mendukung ke siapa? Karena kalau keberpihakan itu berarti yang dibela. Yang dibela berarti yang didukung. Berarti di sini dia lagi ngeritik maskapai. Logikanya dia pasti mendukung pengguna jasa penerbangan. Gitu. Jadi jawabannya C saja. Oke, bisa ya? Lanjut, nomor 97, kita tinggal melihat grafik di sini ada subsidi BBM. Kalau kita lihat grafiknya dari 2005 sampai 2013, sempat turun 2006, 2007 naik, 8 naik, 2009 turun, 10 naik, 2011 naik, 12 naik, 2013 turun lagi subsidinya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih trennya. Trennya yaitu apa? Fluktuasi atau naik turun. Ada nggak tuh di sini? Nah, ternyata nggak ada turunnya. Kita coba atur-atur berarti kalau kayak gini. Subsidi BBM di Indonesia mengalami peningkatan sebelum tahun 2005. Nggak dibahas. Justru kita bahas setelah 2005. Tahun 2008, subsidi BBM meningkat dari tahun sebelumnya. Benar. Yang B bisa kita simpan. Jumlah subsidi BBM paling rendah diberikan pada tahun 2009. Salah. Terendah 2006. Subsidi BBM tahun 2010 lebih tinggi daripada 2011. Salah, justru 2011 lebih tinggi dari 2010. Dari tahun 2009 sampai 2013, subsidi BBM selalu meningkat. Salah, karena di sini 2013 menurun. Nah, makanya jawaban yang benar adalah yang B, karena dia meningkat dari tahun sebelumnya. Gitu ya. Oke, 98 isi grafik tersebut adalah yang mana? Tadi dia tidak stabil, terus sih naik turun atau fluktuatif.
Makanya cari yang ngomongin tidak stabil atau fluktuatif. Ternyata jawabannya yang B. Jumlah subsidi BBM di Indonesia rentang waktu 2005 sampai 2013 menunjukkan angka yang tidak stabil atau fluktuasi gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada soal sastra. Kebetulan nih jenisnya sastranya sastra Melayu klasik ya, adik-adik, atau hikayat. Ini masih terpengaruh dengan budaya Melayu. Nah, pemburu itu merentangkan jaringnya dan membubuh umpannya berkeliling. Kemudian bersembunyilah ia di balik hutan itu. Seketika datanglah sekawan burung tekukur, adalah sekawan tekukur itu seorang raja. Nah, sekawan tekukur itu singgah memakan umpan, nah, segala macam. Kemustahilan. Misalnya itu hal yang nggak mungkin terjadi di dalam kenyataan, di dalam teks ini yang mana. Nah, di sini yang nggak mungkin kita terjadi itu tiba-tiba ada tekukur. Nah, ya kan, apa ya di sini ya? Nah, yang A nih, sekawan tekukur menerbangkan jaring yang berisi teman-temannya yang terjerat. Nah, ini nggak mungkin nih. Tiba-tiba teman terjerat minta tolong dibantuin sama teman yang lain. Nah, itu hil yang mustahil. Nggak boleh. Oke, berikutnya nilai sosialnya apa nih? Nah, nilai sosialnya tadi kan di sini ngomongin apa? Ada temennya ketangkep dibantuin. Ya udah. Berarti menolong sesama dari kesulitan atau bahaya. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Di sini nomor 101 sekarang. Pembuktian latar penggalan yang terdapat pada nomor berapa? Ingat, latar bisa dua, bisa tempat, bisa waktu. Cari di sini ada waktu kalimat satu, sama tempat. Di depan papan nama. Nah, bank kredit. Makanya defix jawabannya satu. Yaitu latar waktu, pagi hari. Nah, ya. Pagi hari itu latar waktu. Sip, aman. Lanjut. Berikutnya. Las, mereka tahu apa dan siapa kamu sebenarnya. Tapi aku tidak tahu mengapa mereka lebih suka cerita palsu. Barangkali untuk menyakiti aku dan kamu. Sudahlah, Las, biarkan mereka. Kita sebaiknya nerima saja, kata orang, nerima ngalah luhur wakasani. Nah, ya. Di sini watak aku yang pasrah. Dari mana? Di sini kita lihat ada tanda petik dua, guys. Berarti si aku ini tadi lagi curhat sama temennya. Nah, makanya di sini lagi dalam curhatan. Berarti kalau curhat ngomong. Makanya di sini dapatlah kita jawab ucapan tokoh gitu, ya. Kalau uraian langsung pengarang itu biasanya langsung dijelasin. Si Budi adalah orang yang A, B, C, D, F, G. Itu uraian pengarang langsung. Ciri-ciri fisik tokoh, misalnya wajahnya kasar, suaranya lembut. Kalau lingkungan, tempat tidurnya kotor, tidak rapi. Kalau perbuatan tokoh, dari cara dia ngomong, itu perbuatan. Jadi jawabannya lebih ke E ya. Di sini nanya apa? Keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kalian udah baca kan ya? Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia lagi bingung ya sama istrinya. Kenapa? Karena dia ini ya. Coba kita baca dulu deh dari ulang. Tardi kembali diam. Ia benar-benar merasa bingung dengan permintaan istrinya yang dianggap tidak masuk akal, aneh, janggal. Betapa tidak. Di saat orang susah mendapat pekerjaan, Asvina justru ingin berhenti pekerjaan. Ini kata kuncinya nih. Orang lagi susah dapat kerjaan, tapi dia malah berhenti kerja. Nah, itulah yang berkaitan sama masa kehidupan sehari-hari. Jadi saat kita nyari kerja malah susah. Oke, itu ya yang jadi poin penting. Nah, selain itu juga di sini ada bilang kan di sini si Aspina jadi guru ya. Nah, katanya dia itu dibilang guru itu ngerasa senang. Kalau apa? Bangga pas dia ajarin muridnya lulus. Bukan masalah materi, karena guru nyarinya selain materi juga pasti nyari kepuasan batin, yaitu muridnya lulus. Nah, makanya buat nomor 103 ini, keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen sesuai dengan kehidupan sehari-hari apa ya tadi? Guru senang muridnya berprestasi. Gitu. Ya.
Buat 104, mengapa Tardi bingung dengan permintaan istrinya? Tadi udah saya bold di atas, yaitu apa? Dia ingin berhenti bekerja, padahal orang lain susah mendapat pekerjaan. Jadi jawabannya D. Oh, ya, bisa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 105. Ini masih sama novel ya. Baru Wiratmaja masuk ke rumah, Maria bertanya pada Yusuf, sembahyang jugakah Tuan? Saya bukan kata Tuan Parta bahwa agama itu pekerjaan orang yang telah pensiun. Saya pun menanti pensiun dulu baru akan sembahyang. Ucapan itu keluar dari mulutnya dengan senyum, tapi Tuti yang dari tadi rupanya menahan perasaannya segera menyambung dan mencibir atau mencibir kali ya. Menyatakan rendah pandangannya. Ya, itulah hakikat sebenarnya pada kebanyakan kaum priai atau terpelajar. Agama itu dikerjakan apabila tak ada sesuatu lagi yang diharapkan dari hidup ini. Jika sudah berputus asa, akan hidup barulah mencari agama. Tuh, pada agama diredakannya perasaan takut akan mati. Yang datang mendekat tiada terelakkan lagi. Tidak peduli ia tahu apa yang disebut diucapkannya, tapi dalam perbuatan yang tiada diketahuinya. Yang oleh karena itu baginya mengandung rahasia itu. Diredakan perasaan takut akan rahasia mati yang nyata kelihatan kepadanya mengancamnya. Itu agama yang serupa itu masakan ia akan dapat dari pemuda-pemuda yang belum merasa kecemasan akan mati, yang masih penuh harapan menghadapi hidup. Jadi ini gitu ya. Si Yusuf pas tanyain, wah itu mah agama buat orang-orang tua aja. Wah kayak gitu. Oke, berarti watak tokoh Yusuf yang dinilai negatif ada apa? Ya tadi di sini dia apa? Enggan beribadah karena masih berusia muda. Oh, itu ya. Simpulan dari isi novel tersebut apa? Ya tadi di sini intinya adalah lebih masalah ibadah tadi guys temanya ya. Lebih ke A nih. Yusuf tidak dapat menjadi teladan dalam hal beribadah. Oke ya. Jadi jawabannya A, sesuai sama temanya. Oke, lanjut ini puisi. Puisi itu materi paling ribet ya. Tapi untungnya sih cuma nanya suasana. Nah, suasana enak. Kita bisa lihat kata kunci, ada kata menangis di panggung. Halayak mengekor bersedih hati. Katanya sedih sih ya. Tabir tertutup, rapat terkatup, tapi tiba-tiba tersenyum dia. Nah, di depan panggung nangis, di belakang panggung tersenyum. Sedihku hanya pulasan, tetapi kutinggalkan halayak menahan gelak, meratap esak, perbuatanku. Hanya mengail kesedihan bawahanku. Nah, di sini temanya, suasananya apa? Nah, di sini dia kayaknya lagi apa ya? Haru. Dia berhasil membuat orang sedih. Nah, tujuan dia adalah bikin orang sedih. Perbuatan dia. Padahal dia sendiri tidak sedih. Kayak gitu. Oke, lanjut. Makna kata bintang adalah apa? Nah, di sini kalau kita baca, sepi berembus angin menyejuk diri, kelana termenung merenung air, lincah bermain ditimpa sinar hanya sebuah bintang, kelip kemilau tercampak di langit. Tidak bertiman, hatiku, hatiku, belumkah juga sejuk di buai bayu. Girang, di sini mana tadi itu bintangnya? Nah, atau laksana bintang biarpun sunyi tetap bersinar-sinar. Nah, di sini kan bintang biarpun sunyi tetap bersinar-sinar. Kalau kita lihat di sini ada kata apa tuh? Kelana, termenung. Nah, kelana itu kan kayak orang lagi berjalan. Di sini lalu ada kata bintang, petunjuk nelayan. Nah, ini kalau kata-kata kunci ini kita kumpulkan, kita bisa mengasumsikan bintang itu sebagai harapan. Tuh, bintang tuh harapan. Ya kan? Karena ada kata tetap bersinar berbinar-binar. Yang namanya harapan, walaupun kita buat mencapainya seringkali menemukan kegagalan, tetap kita pasti pengen ke situ. Nah, itu harapan. Makanya di sini ada kata tetap bersinar berbinar-binar, petunjuk nelayan. Tuh. Nelayan kalau ngeliat bintang pasti dia bisa pulang, bisa juga melaut. Nah, berarti kembali ke harapan. Dan bintang pun bagi nelayan sebagai suatu apa namanya? Pertanda kalau bakal cerah laut pada hari itu. Jadi nelayan bisa mencari ikan. Nah, itu berarti harapan. Oh, ada bintang, bisa kita melaut nih, nangkep ikan. Nah, kayak gitu. Oke, itu. Makanya jawabannya kita pilih C saja tuh buat 108. Oke, gurindam. Sekarang nomor 109 kita ngomongin gurindam. Nih, ngomongin isinya ya, adik-adikku.
Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Nah, di sini yang namanya gurindam itu pasti tentang nasihat dan harus nyambung sama teksnya di sini. Teksnya bilangnya apa? Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Ya, berarti tersebut tadi bukan tersebut sesuatu, tapi lebih ke Tuhan. Barang siapa kenal Tuhan, tahulah ia makna takut. Makanya takut tadi bukan takut beneran, tapi dia lebih ke dosa. Orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, pasti dia takut berdosa. Makanya jawabannya nanti yang A. Orang yang meyakini adanya Tuhan, takut berbuat dosa. Gitu ya. Itu Gurindam, tuh. Gurindam selalu nasihatnya. Oke, lanjut lagi di sini. Nih kita cuma suruh ganti kata yang di italik atau dimiringin ya. Dalam pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya Nasional, peserta dibekali materi kebudayaan yang sangat kental. Mereka berlalang dengan wajah gembira di sekitar perkemahan. Hal itu dijadikan sebagai bahan penyusun pedoman. Nah, di sini nggak mungkin dong tiba-tiba niatin orang lalu lalang dengan wajah gembira lalu dijadikan pedoman, kagak nyambung. Nah, kan tugasnya kan mereka diberi materi, materinya apa? Nah, cari yang nyambung, yaitu di sini pengenalan dan pengajaran masalah budaya. Berarti ngomongin sekitar lokasi kan. Nah, berarti mereka diajak mengamati perilaku budaya masyarakat. Kan di sini kata kuncinya budaya. Budaya. Pasti jangan jauh-jauh ngomongin budaya lagi. Ya. Oke ya. Makanya yang B kita pilih nomor 110 lebih cocok. Sekarang 111. 111 ini kita disuruh nyari gagasan paragraf eksposisi. Kalau kayak gini guys, lalu di sini ada soal, ada urutan gini, lalu ada kata jadi. Dengan demikian, itu pasti di belakang. Makanya pilihannya tinggal antara A sama C nih. Nah, kita lihat kalimat depannya harus sifatnya umum. Ya, yang sifatnya umum tuh antara 1 sama 3. 3 nggak mungkin nih di awal tiba-tiba artinya udah fix depannya 1. Coba kita baca. Membuat ringkasan melibatkan analisis dan sintesis. Analisis sintesis itu saling berhubungan. Setelah analisis, orang akan membuat sintesis. Artinya dicari unsur kecil dahulu, kemudian dirangkai menjadi kalimat dan paragraf. Jadi untuk meringkas bacaan, wah udah kelar, selesai. Bener kan jawabannya yang A. Jadi gitu nanti. Ini kita dimudahkan sama pilihan. Kalau ada kata jadi dengan demikian, fix di belakang. Nggak mungkin di awal. Lalu cari awal itu nggak mungkin ada kata-kata yang menunjukkan kalau dia bukan kalimat awal kayak artinya kemudian itu nggak mungkin di awal, pasti di tengah-tengah atau belakang. Oke, jadi kita pilih A saja, ayam sore. Kita lanjutkan nomor 112. Kamar Nina yang lumayan luas tertata dengan rapi. Sebuah tempat tidur kayu jati lengkap dengan spray dan bed cover yang berwarna pastel. Warna pastel, coklat berarti. Meja rias dan kaca besar, alat-alat tata rias yang rapi tergantung di dinding sisi kamar. Titik-titik. Lemari itu, ada kata lemari itu. Berarti di sini ditanya sama dia kalimat melengkapi. Pasti nggak jauh-jauh ngomongin lemari. Nah, mana yang lemari? Ternyata yang ngomongin lemari itu ada di B. Toh, udah. Nomor 212 jawabannya B. Bohai. Aman ya? Lanjut, 113. Kita langsung lihat di paragraf 2 aja nih, karena yang bolong paragraf 2. Aku harus mandi agak lama biar bersih dan wangi, karena nenek dan kakek selalu memuji cucu-cucunya yang wangi dan bersih. Titik-titik, selesai sarapan pagi, kami berangkat. Berarti kan ada selesai sarapan pagi. Berarti sarapan pagi dulu di sini nih. Aku sarapan pagi bersama keluarga pasti kan, karena selesai sarapan pagi nggak mungkin habis mandi langsung selesai sarapan pagi, nggak nyambung. Harus terangin dulu, aku sarapan pagi dengan keluarga dengan hidangan seadanya, gitu ya. Jadi jawabannya yang C tadi ya, nomor 113. Kalimat imbauan pidato. Nah, sebelum cari kalimat imbauan pidato, kita harus cari gagasannya. Gagasannya apa nih? Bencana alam sangat merugikan bagi manusia dan alam sekitarnya. Kita kehilangan. Berarti temanya apa? Bencana alam. Nah, berarti kalau bencana alam ini kita ngapain nih? Lihat baca kalimat terakhir. Pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan. Jika kita tidak ingin bencana alam terjadi lagi, ya udah
Berarti apa? Ajakannya tentang menjaga lingkungan. Ada nggak tuh? Ada. Makanya jawabannya cari yang, karena di pidato pasti nggak jauh-jauh pakai kata marilah, sebaiknya, udah. Marilah kita jaga lingkungan kita dengan bersikap lebih bijak dan peduli terhadap alam di sekitar kita. Jadi jawabannya kita pilih A saja. I am sorry. Oke, lanjut ya. 115. Perbaikan kata bercetak miring. Nah, ini ada miring-miring, ada numpuk, cuma dikhawatirkan. Oke ya. Kita masukkan saja di sini pasalnya sampah yang semakin hari semakin numpuk. Harus apa? Menumpuk ya. Semakin menumpuk dari sejumlah bla 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 tadi. Nah, akibatnya karang laut yang indah bersama penanganan di dalam laut yang tidak kalah menakjubkan itu dikhawatirkan. Nah, ada nih dikhawatirkan. Ya, tidak hanya itu, objek wisata ini akan sepi dari pengunjung. Udah dapat jawabannya yang C. Nyambung. Mudah ya? Jadi literasi ini nih paling mudah di antara semua ujian, karena di sini lebih ke keterampilan kalian membaca saja sih, dan juga literasi. Keterampilan kalian membaca, mengerjakan soal dengan teliti, selesai. Ya, untuk logika-logikanya nggak terlalu seperti penerangan umum dan PBM serta PPU. Begitu. Oke adik-adik ya. Ini pembahasan kita hari ini buat para Gen Lovers semuanya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau begitu, Kak Didik sudahi hubungan kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.